Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai identifikasi konflik beserta manajemen konflik dari series NKCTHI. Next. Oke, selanjutnya ini ada anggota-anggota kami, yaitu Muhammad Arya Putra dengan NIM 084, Chansa Naila Aniza NIM 085, Nabila Zahra Nova NIM 086, Bernadetta Clara NIM 087, Raga Putra Elfitrat 106, Iren Aquila Sipahutar NIM 112, Asmarita Bintang NIM 113, dan Faiza Alzahra NIM 114. Oke, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu konflik interpersonal. Jadi, konflik interpersonal ini merupakan adanya ketidaksepakatan di antara individu-individu yang memiliki sebuah hubungan. Bisa antar teman, pasangan, kolega di tempat kerja, ataupun di dalam keluarga. Nah, konflik interpersonal ini bisa memberikan efek yang baik maupun yang buruk, tergantung bagaimana cara kita dalam menyelesaikannya atas ketidaksepakatan itu. Dengan adanya konflik ini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu hubungan yang makin erat atau sebaliknya. Next. Jadi konflik interpersonal ini memiliki prinsip. Yang pertama adalah konflik tidak dapat dihindari. Yang kedua, konflik dapat mempunyai efek dari sisi negatif maupun sisi positif. Lalu konflik dapat berfokus pada konten atau masalah hubungan. Konflik dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya sangat dipengaruhi oleh budaya. Dan yang terakhir adalah manajemen konflik. Selanjutnya, macam-macam konflik itu terdiri dari konten konflik, yaitu membicarakan tentang objek, peristiwa, dan orang-orang di dunia yang biasa dibicarakan oleh individu yang tidak termasuk di dalam konflik. Yang kedua, relationship konflik. Ini adalah konflik yang tercipta dari hubungan antar individu, bisa terjadi dalam lingkup keluarga, teman, ataupun pekerjaan. Yang terakhir, kultural. Budaya juga bisa memengaruhi topik yang diperdebatkan. Bisa saja ada satu kejadian yang bisa menjadi konflik bila terjadi di negara A, tetapi jika kejadian tersebut terjadi di negara B, tidak dianggap konflik. Oke, selanjutnya ada manajemen konflik, yaitu merupakan usaha yang diperlukan untuk mencegah, menghindari, dan mengurangi terjadinya konflik. Untuk menangani sebuah konflik, terdapat beberapa strategi, seperti strategi efektif, yaitu ada win-win solution, strategi yang memberikan kedua pihak kepuasan dan keuntungan dalam konflik. Itu merujuk pada pendekatan dalam penyelesaian konflik atau negosiasi di mana semua pihak terlibat dapat mencapai keuntungan atau manfaat yang memuaskan. Dalam win-win solution ini tidak ada pihak yang dirugikan atau harus mengorbankan kepentingan sepenuhnya. Yang kedua itu ada active fighting, yaitu strategi yang dilakukan dengan ekspresi ketidaksepakatan dan dalam kesediaan Anda untuk menyelesaikan masalah. Intinya tuh kayak mereka tuh adu mulut gitu. Uh, ada yang ngelempar konflik, diadu lagi. Nah, itu merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam pertempuran atau konflik yang sedang berlangsung. Ini tuh biasanya melibatkan serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Terus ada talk, strategi yang dilakukan dengan pembicaraan yang jujur dan terbuka. Itu juga bisa disebut sebagai talk, yaitu test, analyze, list, and know adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan situasi yang kompleks. Strategi ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan menemukan solusi yang efektif. Terus ada phase enhancing strategis, yaitu strategi yang dilakukan dengan memberikan dukungan terhadap citra positif seorang, gitu kayak memberikan pujian. Selanjutnya itu ada verbal argumentatif strategis. Itu melibatkan kemampuan untuk mengatasi perdebatan atau argumen secara efektif dengan menggunakan logika, bukti, dan retorika. Strategi yang dilakukan dengan perdebatan dalam artian yang positif. Strategi ini menghasilkan komunikasi yang positif dan memberikan jawaban kepada kedua belah pihak. Next.
Lalu di sini ada strategi efektif yang mungkin bukannya mengurangi atau mencegah, tapi malah memperparah suatu konflik. Yang pertama ada win-lose solution, yaitu strategi yang memberikan keinginan untuk mengalahkan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Jadi di sini tuh dua pihak ini bakal ada yang kalah dan ada yang menang. Lalu ada avoidance, yaitu strategi yang dilakukan untuk langkah antisipasi untuk mencegah menghindari potensi terjadinya konflik. Yang itu habis itu yang ketiga ada forge, yaitu strategi yang memilih untuk tidak menangani masalah tapi memaksakan posisinya pada orang lain baik secara emosional maupun fisik. Lalu ada fast atau attacking strategies, itu strategi yang dilakukan dengan penyerangan terhadap citra positif seseorang atau memberikan kritik, atau citra negatif atau memberikan komentar yang bersifat menyerang. Jadi di sini eh, dua pihak untuk memenangkan dirinya sendiri itu malah menjelekkan seseorang agar seseorang lawan bicaranya itu lebih terlihat, ibaratnya eh, mereka tuh citranya jelek. Jadi orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik tersebut akan lebih memilih pihak yang menyerang pihak yang dijelekan sama pihak yang tadi. Terus ke yang kelima itu ada verbal argumentatif strategis, yaitu strategi yang dilakukan dengan perdebatan. Strategi ini menghasilkan komunikasi yang positif dan memberikan jawaban kepada kedua pihak. Enggak, maksud saya gini Pak, kalau jadi kita bisa push konsepnya lebih jauh. Kita bisa pakai konsep jalusi pada pintu geser yang desainnya nanti kita buat lebih modern. Ya, seperti ini contohnya Pak. Jadi secara fungsi dia bisa memblok cahaya berlebih, tapi kalau Bapak butuh space, dia bisa dibuka untuk menyatukan antara indoor dan outdoor. Bagaimana Pak? Good. Kayak gini nih yang saya inginkan. Baik, termaksud ke dalam jenis konflik apakah cuplikan video tersebut? Nah, teman-teman, jadi konflik yang terjadi adalah konflik yang terjadi adalah relationship konflik karena terjadi antara dua orang atau dua sahabat dalam kasus video NKCTHI tadi. Baik, selanjutnya, kira-kira apakah yang menjadi pemicu dari terjadinya konflik di dalam video tersebut? Jadi, konflik yang terjadi ada ketika Awan yang ingin memberikan penjelasan ulang kepada atasannya, kemudian disela oleh Satria yang memberikan penjelasan ulang dengan argumen atau pengertian sendiri di luar kesepakatan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara agar konflik dapat terselesaikan. Kira-kira bagaimana ya cara Awan serta Satria menyelesaikan masalah di antara mereka? Baik, mari kita simak video kita yang satu kompromi. ini. Kita saingan karena kita punya mimpi masing-masing. Whatever happens, nothing's personal. Nah, baik, dapat kita saksikan dari video tersebut bahwa cara Awan dan Satria menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu dengan bertemu dan akhirnya membuat kesepakatan yang disetujui oleh keduanya. Dan penyelesaian konflik ini termaksud dalam manajemen konflik win-win solution di mana kedua belah pihak mengobrol dan pada akhirnya berkompromi sehingga masing-masing pihak bisa melanjutkan tujuan dan keinginannya. Baik teman-teman, itu dia presentasi dari kelompok 3 mengenai identifikasi konflik serta manajemen konflik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.